Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advis Millennials. Bagi yang baru pertama kali datang di channel saya, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, ST, MAB, AWP, QWP, AEPP, WMI. Nah, ini adalah video keempat dari series investasi, kayak gitu. Jadi, di video pertama itu saya bahas tentang apa itu investasi, kedua itu saya bahas tentang risiko investasi, ketiga saya bahas mengenai aset real, dan sekarang saya akan membahas mengenai aset keuangan. Gitu. Jadi, dimulai dari definisi dulu lah ya. Apa sih aset keuangan? Jadi, aset keuangan adalah aset tak wujud yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak dan diperdagangkan di pasar keuangan. Kayak gitu. Jadi ada dua jenis aset investasi ya. Ini yang buat kalian yang baru banget nonton sekarang. Jadi ada aset real yang baru aja saya bahas di episode sebelumnya, dan sekarang ini saya akan membahas mengenai aset keuangan. Jadi aset keuangan ini dibagi menjadi 3 kelas secara umum ya. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu apa? Contohnya tabungan, deposito, dan semacamnya. Terus kedua ada pendapatan tetap. Jadi pendapatan tetap itu apa? Contohnya seperti obligasi, itu yang kayak sekalian dengar ORI lah, atau ORI kan obligasi retail Indonesia. Oh ya, surat utang negara, SUN, atau semacamnya kayak gitu-gitu. Itu pendapatan tetap. Dan yang ketiga ada ekuitas. Atau kita sih lebih sering kayak saham, atau reksadana, bukan reksadana. Ya seperti saham lah kurang lebih. Kayak gitu. Nah, jadi kan tadi dibilang ya bahwa aset keuangan ini klaim kontrak yang diperdagangkan di pasar keuangan. Jadi pasar keuangan itu sendiri ada 3. Itu pertama ada pasar uang. Pasar uang ini ya di mana uang kita ditaruh gitu. Istilahnya kalau kita naruh di bank, terus kita naruh di deposito sih, uang itu akan muter dan menghasilkan yang biasanya return bulanan. Nah, itu dia dari pasar uang ini. Kedua ada pasar modal primer. Nah, pasar modal primer ini yang masukin, yang biasanya istilahnya pemain-pemain besar lah yang masuk di modal primer ini. Sedangkan untuk pasar modal yang kita biasa nanam saham atau beli obligasi atau semacamnya, itu adalah pasar modal sekunder kayak gitu. Nah, ini sekalian aja di satu episode yang sama. Jadi pasar keuangan ini nggak jauh pasti hubungannya erat banget sama yang namanya pasar modal. Jadi pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Jadi aset keuangan itu erat hubungan dengan pasar modal, dan pasar modal sebenarnya instrumen investasinya disebut instrumen investasi jangka panjang. Jadi yang lebih dari 1 tahun. Sedangkan kayak deposito, dia kan dibilangnya di instrumentasi medianya itu pasar uang, jadi bukan pasar modal. Kayak gitu. Nah, jadi di pasar modal ini ada apa aja sih untuk Indonesia ya? Ini sekali lagi kita bahas untuk di Indonesia. Itu ada saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan ETF atau Exchange Traded Fund, dan derivatif. Mungkin saya tidak akan membahas sampai ke level ETF dan derivatif karena saya kurang mendalami di bagian sana, walaupun saya tahu itu sebenarnya apa. Paling ETF mungkin akan saya bahas atau mungkin juga tidak, seperti itu. Jadi mungkin sampai sini dulu aja untuk aset keuangan dan pasar modal. Terima kasih telah menonton video ini. Like video ini jika kalian suka konten-konten seperti ini. Subscribe channel saya untuk konten-konten seperti ini ke depannya. Dan share ke sebanyak mungkin orang, karena saya pengen banget Indonesia ini semakin tinggi tingkat literasi keuangannya gitu. Jadi semakin minim deh orang yang kena investasi bodong atau semacamnya kayak gitu.
Dan kalau kalian mau kontakkan dengan saya atau kalian bisa komen di kolom video YouTube ini, atau juga saya naruh sosial media saya di deskripsi di setiap video saya. Terima kasih telah menonton. Nama saya Raffi Ahmad Razak. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.